Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Putrimawati. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Bengkulu, NPMC 1B018. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sewa guna usaha atau leasing. Nah, di sini sewa guna adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Nah, di sini perjanjian ini di mana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan oleh lisi dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Adapun ciri-ciri kegiatan sewa guna usaha adalah yang pertama yaitu perjanjian antara lessor dengan lisi. Yang kedua, berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lisi. Yang ketiga, lisi membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang atau aset. Yang keempat, lisi mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan terlebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut. Di sini ada 4 pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama yaitu lessor. Di sini pengertian dari lessor itu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan pembiayaan kepada pihak lisi dalam bentuk barang modal. Nah, yang kedua itu lisi. Lisi adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga supplier. Nah, supplier ini merupakan perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk disewakan kepada lisi dengan pembiayaan tunai dari lessor. Dan yang keempat itu bank. Di sini, pihak yang tidak terlihat secara langsung dalam leasing yaitu bank, tetapi ia menyediakan dana bagi lessor atau supplier. Selanjutnya ada teknik pembiayaan leasing. Yang pertama, finance lease. Nah, finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lisi pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Yang kedua yaitu operating lease. Operating lisi. Nah, adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lisi pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Nah, adapun ciri-ciri dari finance lease dan operating lease. Nah, ciri-ciri dari finance lease yang pertama itu resiko ekonomis atas objek lease sepenuhnya ada pada pihak lisi. Oleh karena itu, kewajiban untuk asuransi benda ditanggung oleh lisi. Yang kedua, biasanya meliputi suatu jangka waktu yang sama atau hampir sama dengan umur ekonomis benda tersebut. Yang ketiga, lisi harus menanggung biaya pemeliharaan benda tersebut. Nah, untuk operating lisi atau tanpa hak opsi, ciri-cirinya yang pertama itu resiko ekonomis sehubungan dengan investasi benda yang merupakan objek lisi sepenuhnya ditanggung oleh lessor. Yang kedua, operasional lease mempunyai nama lain, itu yang dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Jangka waktu kontraknya pun biasanya lebih singkat daripada umur ekonomis objek lease. Yang ketiga itu lessor. Lessor sendiri yang harus memelihara dan mengasuransikan barang lisi tersebut. Adapun penggolongan perusahaan leasing yang pertama yaitu independent leasing company. Di sini perusahaan dapat memperoleh barang dari berbagai supplier atau produsen. Nah, yang kedua itu captive lessor. Di sini perusahaan leasing yang didirikan sendiri oleh produsen untuk membiayai penjualan produk-produknya. Yang ketiga itu lease broker atau packager. Di sini perusahaan leasing yang mempertemukan calon lisi dengan pihak lessor yang membutuhkan barang dengan cara leasing. Perusahaan ini juga dapat memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan dalam leasing seperti pendanaan dan barang, tetap dalam fungsinya sebagai penghubung. Adapun kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan, yang pertama itu pembiayaan penuh, yang kedua lebih fleksibel, yang ketiga sumber pembiayaan alternatif, yang ketiga off balance sheet, yang keempat arus dana, yang kelima proteksi inflasi, yang kelima perlindungan akibat kemajuan teknologi, yang keenam sumber pelunasan kewajiban, yang ketujuh kapitalisasi biaya, yang kedelapan resiko keusangan, yang kesembilan kemudahan penyusunan anggaran, yang kesepuluh pembiayaan proyek skala besar, dan yang terakhir meningkatkan debt capacity. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.